Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita bahas ya soal-soal tryout untuk uji kompetensi bagi teman-teman teknologi laboratorium medik di channel ATLM. Nah, kita masuk di bagian 118 materi studi kasus berbasis kompetensi bagi ATLM dengan kedalaman materi diploma 3 atau diploma 4 teknologi laboratorium medik. Oke, mari kita bahas materinya sebagai berikut. Soal nomor 1 ya. Seorang ATLM sedang melakukan pembuatan preparat darah di laboratorium parasitologi. ATLM tersebut meneteskan satu tetes darah diteteskan ke objek gelas. Dengan ujung objek gelas yang lain yang bersih diarahkan 30 derajat dan darah dihapus menyebar pada objek gelas. Pertanyaannya, pemeriksaan parameter apakah yang paling tepat menggunakan preparat yang dibuat ATLM tersebut? Yang A filaria, yang B malaria, yang C trypanosoma, yang D leishmania, atau yang E toxoplasma. Jadi sediaannya ini adalah untuk pemeriksaan malaria. Malaria menggunakan tetesan darah tipis ya, yang dibuat dengan cara membuat hapusan darah. Jadi kalau untuk hapusan darah, untuk filaria tidak cocok, trypanosoma tidak, leishmania tidak, toxoplasma lebih lagi. Jadi yang paling ideal di sini hanya untuk malaria. Filaria pun sebenarnya bisa tapi tidak ideal untuk pemeriksaan ini. Sementara malaria mungkin karena di hapusan darah menggunakan hapusan darah, sehingga di sini akan dilihat dengan mudah spesies atau morfologi dari Plasmodium penyebab malaria tersebut. Apakah nanti jenisnya falciparum, vivax, malaria atau ovale. Nah, ya kira-kira itu ya. Jadi di sini idealnya adalah untuk pemeriksaan malaria. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Suatu desa terserang penyakit amoebiasis. Lalu pihak dinas kesehatan melakukan investigasi terhadap desa tersebut dengan cara mengambil sampel tinja setiap penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Ditemukan suatu parasit dengan spesies Entamoeba histolytica. Pertanyaannya, bentuk stadium Entamoeba histolytica yang sangat mungkin ditemukan di tinja penduduk tersebut adalah titik-titik. Yang A bentuk histolytica, yang B bentuk diminuta, yang C bentuk kista muda, yang D bentuk matang. Kista matang kan, yang E bentuk tropozoid. Nah, di sini apabila tinjanya itu segar adalah bentuknya adalah tropozoid atau bentuk vegetatif. Jadi di sini tidak jelas ya diceritakan tinjanya tinja lama atau tinja baru atau tinja yang kena amoebiasis. Kalau tinjanya sudah lama, maka akan berubah menjadi bentuk kista ya. Nah, jadi di sini pilihan kita tropozoid karena tropozoidlah penyebab terjadinya amoebiasis. Sementara kista tidak menyebabkan amoebiasis invasif karena dia adalah bentuk yang tidak tidak infektif. Kalau yang infektifnya adalah bentuk tropozoid karena inilah yang menyerang dan menyebabkan terjadinya amoebiasis. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3 masih di channel ATLM Indonesia. Perempuan usia 23 tahun datang ke dokter praktek dengan keluhan buang air besar terus-menerus dengan tinja bercampur darah dan berlendir. Artinya ini kena apa ini? Nah, kena disentri ya. Dokter meminta kepada petugas laboratorium untuk melakukan kultur tinja di laboratorium. Kuman yang dilihat di bawah mikroskop berbentuk basil dan berwarna merah. Tes biokimia motility negatif. Pertanyaannya, apa nama bakteri tersebut? Yang A Salmonella typhi, yang B Salmonella Shigella flexneri, yang C Escherichia coli, yang D Shigella dysentery atau E Vibrio cholera. Nah, jawabannya di sini yang benar adalah karena ini dysentery, jadi yang benar adalah Shigella dysentery. Shigella siga ya atau Shigella dysentery. Jadi Shigella ini tidak bergerak atau tidak bisa tidak ada motilitinya ya. Jadi sementara bakteri yang lain ada motilitasnya. Tapi di sini antara Shigella flexneri dan Shigella dysentery ini ada kemiripan ya, keduanya penyebab terjadinya disentri. Cuma yang lebih utama spesifik adalah Shigella siga atau Shigella dysentery.
Jadi pilihannya ke Shigella ya, bukan yang lain. Yang lain ini memiliki motilitas atau memiliki flagela. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar nomor 4 yang ditunjuk panah. Nah, amati gambar di atas, sebenarnya di bawah sih. Media agar MC yang telah ditumbuhi bakteri salah satu penyebab keracunan makanan puding. Hasil uji biokimia sebagai berikut. Gerak positif, H2S plus negatif, manitnya positif, indolnya positif. Pertanyaannya sekarang. Dari hasil dan data di atas, tersangka bakterinya adalah titik-titik. Yang A. E. coli, yang B. Salmonella, yang C. Shigella, atau yang D. Bacillus, atau yang E. Klebsiella. Jadi di sini kalau kita bisa melihat di sini adalah bakterinya adalah keracunan makanan ya kan, dengan hasil biokimianya sebagai berikut, dan dia adalah gram negatif ya, bentuk batang, sehingga di sini yang keluar adalah Bacillus. Bacillus gram positif. Sisa 4 ya, dari sisa 4 ini yang tidak memproduksi H2S itu adalah E. coli. Jadi hilang sisa. Shigella juga tidak menghasilkan H2S. Jadi yang menghasilkan H2S itu adalah Salmonella dan Klebsiella. Jadi di sini pilihannya yang tepat adalah Klebsiella ya. Nah, oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Pasien datang ke IGD dengan gangguan pernapasan dan pada bagian mukosa tenggorokan terlihat lapisan warna putih keabuan. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil gram positif batang. Bakteri tersangka apakah pasien tersebut? Yang A. Clostridium perfringens, yang B. Clostridium difficile, kemudian yang C. Corynebacterium diphtheria atau Listeria monocytogenes, atau yang E. Bacillus cereus. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah kasusnya adalah Corynebacterium diphtheria. Jadi ciri khas orang kena difteri ya, kena difteri itu mukosa tenggorokannya itu membentuk warna putih keabu-abuan karena rusaknya rusaknya mukosa tersebut oleh akibat infeksi bakteri tadi. Mati ya sel-sel mukosanya sehingga berwarna putih keabuan, dan pengambilannya di swab di area wilayah tenggorok ya. Nah, ini kemudian nanti dilakukan pewarnaan gram. Dia akan memberi hasil gram positif batang. Lalu dibuktikan nanti dengan memeriksa adanya granula ya, granula metakromatik dari Corynebacterium diphtheria. Nah, jadi di sini sebagai estimasi bahwa kita tinggal memberikan batas di arah dada kita ini. Apabila ke atas itu gram negatif, apabila dada kita ke bawah itu adalah gram negatif, ke atas gram positif, ke bawah gram negatif. Itu pada umumnya seperti itu bakteri. Jadi kalau ke bawah itu anggota usus ya, gram negatif semuanya, rata-rata ya, plus ditambah dengan gonorrhoe itu juga gram negatif. Kalau ke atas itu adalah rata-rata gram positif. Kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini ada gambar ya, gambarnya kecil. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan tes narkoba menggunakan rapid test. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh gambar seperti pada gambar. Garisnya di T saja. Lalu yang harus dilakukan seorang ATLM adalah titik-titik atau titik 2. Yang A mengeluarkan hasil tes positif, yang B mengeluarkan hasil tes negatif, yang C mengeluarkan hasil tes invalid. Kemudian yang D mengeluarkan pemeriksaan atau do flow, mengulang pemeriksaan atau do flow, atau yang E mengulang dengan metode yang lebih sensitif. Jadi di sini yang harus dilakukan adalah yang C, mengeluarkan hasilnya tesnya adalah invalid. Jadi kalau invalid berarti mengulang pemeriksaan lagi dengan card yang baru, sehingga dikhawatirkan yang ada ini adalah produk gagal yang mana tidak memberi garis pada kontrol. Jadi kita pakai, ambil lagi card yang baru lalu periksa lagi. Apabila
Yang baru ini membuat bentuk 2 garis di T dan C berarti memang produk yang pertama tadi adalah produk gagal sehingga dapat dikatakan adalah produk invalid. Nah, seperti itu ya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 7. Nomor 7, ATLM melakukan pengambilan darah vena pasien untuk pemeriksaan laboratorium. Pada proses pengambilan darah harus diperhatikan posisi pasien, bendungan, letak vena, penampungan, dan label. Pertanyaannya, berapa lama pemasangan tourniquet yang benar pada saat pengambilan darah? Yang A, tidak lebih dari 1 menit, yang B 2 menit, kemudian yang C 3 menit, yang D 4 menit, atau yang E 5 menit. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah maksimal adalah 1 menit atau tidak lebih dari 1 menit pemasangannya. Kalau lebih dari itu akan terjadi hemokonsentrasi ya, yang menyebabkan kenaikan atau pemekatan pada area tersebut, sehingga pada saat diambil darahnya akan mungkin mengalami hasilnya mungkin tinggi palsu pada hemoglobin misalnya. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan hitung retikulosit. Pemeriksaan menggunakan cat BCB, cara langsung, dan dihitung jumlah retikulosit yang ditemukan di mikroskop. Lalu pertanyaannya, nilai normal retikulosit menurut Winthrop, cara basah dan kering adalah titik-titik. Yang A 0,5 sampai dengan 1% dari eritrosit, yang B 0,5 sampai 7,5 dari eritrosit, kemudian yang C 0,5 sampai dengan 1,5 dari leukosit, yang D 1 sampai dengan 2,0 dari eritrosit, atau yang E 0,5 sampai dengan 1,5 dari trombosit. Jadi nomor 8 ini terkait dengan retikulosit ya, yang perlu diingat adalah retikulosit itu adalah eritrosit. Jadi kita menghitungnya berdasarkan dari 0,5 sampai dengan 1,5 dari eritrosit. Bukan dari yang lain ya. Jadi dia ini kecil sekali atau rendah sekali dari populasi eritrosit. Jadi tinggal mengingatnya 0,5 sampai dengan 1,5 dari eritrosit. Nah, lanjut lagi kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Pada saat praktikum pemeriksaan bakteri pada sputum, mahasiswa melakukan pewarnaan dan penanaman pada perbenihan di media agar LG. Bakteri apakah patogen yang diisolasi dari sputum? Yang A Vibrio cholera, yang B Salmonella typhi, yang C Shigella dysentery, yang D Corynebacterium diphtheria, atau yang E Mycobacterium tuberculosa. Jadi jawabannya kalau berdasar dari sputum, medianya jelas, media LG lawan Sten Jensen itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi penanamannya ini cukup lama ya, karena proses pertumbuhan bakterinya sangat lambat, sehingga perlu waktu yang lama untuk mendapatkan bakterinya tumbuh dan menghasilkan koloni ya di media Lowenstein Jensen. Jadi di sini Mycobacterium tuberculosis atau tuberkulosa ini penyebab tuberkulosis atau TBC, yang mana dapat didapatkan bakterinya melalui sputum ya, sputum si pasien yang dikeluarkan pasien, lalu diwarnai dengan pewarnaan dulu, pewarnaan tahan asam menggunakan Ziel-Nielsen atau Kinyon Gabot, tapi Ziel-Nielsen yang paling bagus. Lalu setelah diketahui maka dilakukan perbenihan penanaman inokulasi pada media Lowenstein Jensen. Nanti akan ketahuan jenisnya jenis yang mana, apakah jenis avian, bovin, atau human kan ya, dari situ kita bisa melihat. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 10. Seorang mahasiswa melakukan penelitian pada sekelompok orang, yaitu pemeriksaan C-reaktif protein atau CRP dari spesimen darah. Pertanyaannya, apa tujuan pemeriksaan CRP tersebut? Yang A, mendeteksi adanya infeksi bakteri Salmonella typhi dan Paratyphi. Yang B, mendeteksi adanya infeksi hepatitis B. Yang C, mengetahui kehamilan pada seorang wanita. Yang D,
Mengetahui adanya infeksi atau radang yang menyertai dengan infeksi pneumococcus. Atau yang E, mengetahui adanya infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus penghasil streptolisin S dan O. Jadi dari 5 opsi jawaban ini kita harus memilih dan kita pilih adalah yang D. Mengetahui adanya infeksi atau radang yang menyertai dengan infeksi pneumococcus. Kita tahu di sini CRP ini ditujukan untuk bakteri pneumococcus. Tapi dalam kondisi sekarang ini CRP digunakan untuk mengetahui adanya inflamasi atau radang. Jadi ini adalah pemeriksaannya tujuannya untuk mengetahui radang atau infeksi atau mungkin kasus-kasus lain. Jadi dia apabila infeksi atau radangnya itu tinggi, maka CRP akan naik juga tinggi. Jadi CRP ini cepat ya. Dan pemeriksaan CRP ini secara imunologi menggunakan teknik latek ya. Dengan kalau positif nanti tinggal dilakukan pengenceran. Namun sekarang dengan adanya teknik fotometri, CRP ini dikembangkan dan masuk di bagian kimia klinik dengan cara mengukur secara latek kekeruhannya pada panjang gelombang 578 nanometer. Di situ akan diketahui kadarnya CRP lebih tepat ketimbang menggunakan teknik cara latek ini. Oke itu ya teman-teman, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman sebanyak 10 soal studi kasus. Nantikan soal-soal lainnya teman-teman ya, dan semoga apa yang kita bahas kali ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Salam kompetensi dan selamat belajar. Semoga teman-teman mendapatkan kelulusan UKOM dan mendapatkan nilai yang tinggi dan memuaskan. Oke itu saja, sampai jumpa. Bye.